Shalom, perkenalkan nama saya Seri Urianti dengan NIM 21635. Program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirabacana Sumba, dosen pengampu Dinisius Bupati SKM MS. Analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, konsep dasar uji regresi sederhana. Yang kedua, asumsi dasar uji regresi sederhana. Yang ketiga, langkah-langkah uji regresi sederhana. Konsep dasar uji regresi sederhana. Tujuan regresi sederhana menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Ada dua variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terkait, variabel yang dipengaruhi. Dalam analisis regresi ini akan dikembangkan sebuah estimating equation atau model persamaan regresi, yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dari hasil variabel independen yang diketahui. Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel independen atau terkait tergantung dan satu atau lebih variabel independen bebas. Model regresi Y sama dengan A tambah BX. Keterangan kita bisa lihat di sini. Y variabel terkait, A konstanta regresi, BX nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Asumsi dasar uji regresi. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu program membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T dihitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T terhitung lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan dengan variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait. Langkah-langkah menguji analisis regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Judulnya saya ambil pengaruh motivasi belajar atau X terhadap nilai belajar siswa Y. Adapun tabulasi data sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat tabulasi datanya, terus kita masuk ke aplikasi SPSS. Sini kita ketik X1, kemudian yang di bawah kita variabel Y. Di desimal kita klik 0. Keduanya kita klik 0. Kemudian di labelnya dia kita ketik motivasi belajar. Kemudian di variabel Y-nya dia kita ketik hasil belajar. Kemudian kita ganti 0. Kemudian kita masuk di data view, kita copy datanya dari Excel, kemudian kita masukkan ke aplikasi PSS.
ke variabel view, kita bisa lihat ada analyze, klik analyze, kemudian masuk ke regression, kemudian kita masuk di linear. Di sini kita bisa lihat ini motivasi belajarnya kita pindahkan ke independen, yang hasil belajarnya kita pindahkan di independen. Kemudian kita masuk ke statistik. Di sini kita lihat di regression contingent, kita klik R question change dan descriptive. Kemudian kita klik continue. Ini kita double klik OK. Dan ini hasilnya. Jadi hasil yang pada aplikasi SPSS itu, jika nilai signifikan atau sig lebih besar dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh dari X terhadap Y. Lalu kita lihat dari sini coefficient, maka hasil dari 0,05 yaitu lebih besar dari X, yaitu 0,533. Jadi sekian dari hasil yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan